Oke, selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya kenalan dulu, nama gue Maulana Fadli Fadil Ramadan. Gue biasa dipanggil Maulana atau Fadli, jadi teman-teman setelah mau panggil gue siapa. Tapi ini konten pertama kali gue di YouTube yang bener-bener konten, dan ini emang sifatnya tuh random. Teman-teman di sini kalau misalkan ada suatu hal yang perlu dikritik atau kasih saran atau apalah gitu yang pengen disampaikan di sini tentang konten-konten gue, apalagi ini konten pertama, jadi tanpa editing atau apapun, ini gue sekadar untuk storytelling aja atau bercerita aja. Jadi kita lanjut aja, oke? Jadi hari ini tuh hari Minggu ya, malam Senin, dan memang sebenarnya biasanya Minggu di 2 tahun yang lalu itu gue biasa mengisi waktu dengan membaca buku atau journaling. Tapi sekarang sejak lulus ya, sekitar 1 tahun lebih berapa bulan gitu, sekarang udah berubah. Tentu berubah ya kan, karena kan hidup tuh pasti dinamis. Tapi memang pergeseran hidup itu dari setelah lulus SMA ya, itu benar-benar jelas gitu. Kita bakal ngerasain dimana kita benar-benar kehilangan teman, kita mulai mengenal diri kita, kemampuannya seperti apa. Dan kalau orang tua bilang sih, apapun mimpi kita saat ini itu masih abu-abu. Tapi walaupun begitu, tetap sih menurut gue kita harus tetap cari tujuan kita tuh apa sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya pembahasan konten pada kali ini tuh ini sekedar prolog aja. Jadi memang gue tuh mau buat konten di YouTube sebenarnya random, tapi yang pasti berguna untuk teman-teman semua. Gue juga di sini bukan orang yang berhasil banget gitu. Tapi kalau secara pribadi gue udah mengatakan diri gue ini udah sukses di beberapa bagian gitu. Karena definisi sukses itu kan kalau dari gue tuh ada 2 ya. Ada sukses yang secara personal, ada sukses yang secara general. Nah, perbedaannya apa? Kalau sukses secara personal itu adalah sukses secara pribadi. Contoh, lu ngelakuin habits nih selama 21 hari atau selama 69 hari, ya banyak versi lah. Terus lu berhasil, itu bisa dikatakan sukses gitu. Dan semisal lu kalau misalkan sukses yang general itu yang diakuin sama semua orang, yang emang benar-benar orang tuh ngeliat kita tuh berhasil. Dan rata-rata keberhasilan itu kan bisa dilihat dari nilainya tuh, dari materi ya, atau dari prestasi juga, yang bisa dikatakan orang tuh kita tuh sukses gitu. Tapi memang kalau dari apa yang kita lihat secara realitas ya, sukses tuh ya yang secara materi, seperti yang zaman sekarang lah, di generasi kita, financial freedom itu emang salah satu atau paling dasar sih, sukses yang paling dasar yang harus diraih sama semua orang. Ya kan, kalau dari financial freedom kita kan gak terikat lagi sama waktu kayak soal kerja atau gimana, gak terikat lagi juga soal sama rasa bingung untuk kita mau makan apa besok atau mau tinggal di mana besok. Kita udah punya uang ya soalnya, jadi ya bebas gitu, itu dasarnya. Dan gue tuh sedikit mau cerita tentang setelah gue lulus ya. Ini gue langsung mulai aja. Jatuh cok. Sedikit gue mau cerita tentang pengalaman gue setelah lulus. Jadi awalnya waktu itu gue langsung kerja. Gue memutuskan untuk gap year. Dan gap year itu sebenarnya gue bukan mengejar ini ya, untuk PTN, karena gue tidak memiliki ambisi untuk sana. Ambisi itu memang gak ada dari gue awal sekolah juga. Cuman kalau dikatakan gue mau masuk PTN mana,
kayak UI atau IPB atau apalagi tuh yang lain lah ya. Mau atau enggaknya ya pasti mau dong, karena setiap orang nggak ada yang nggak mau gitu buat kuliah di negeri seperti itu, karena memang di sini ada kendala di ekonomi aja yang ya yang menjadikan gue juga nggak bisa masuk sana. Ya walaupun begitu nggak apa-apa, dan sekarang kan gue jadi mahasiswa di universitas terbuka gitu, jurusan manajemen, dan sekarang gue di semester kedua. Ya menurut gue sih kuliah di mana aja nggak apa-apa gitu, bebas. Kalaupun orang berpikiran lulus sekolah terus kuliah harus di PTN dan menganggap bahwa itu ada pengaruhnya juga pada saat prospek kerja, ya memang sebenarnya kayak gitu, itu udah sistem. Tapi kan kalau yang selama gue kerja ya setahun belakangan ini, ya yang dilihat memang dari segi skill gitu, dan kuliah itu hanya sebagai sistemnya untuk kita bisa naik posisi. Contoh jadi store manager atau jadi SPV, itu harus ada S1 nya gitu. Jadi memang ada banyak cerita juga dari beberapa rekan kerja gue yang emang udah usianya ya itu dibilang senior lah ya, usia 25. Mereka tuh udah lama di pekerjaan mereka, tapi untuk mereka naik posisi misalkan jadi manajer gitu harusnya satu. Semaksimal mungkin orang ada yang mau bantu kita jadi manajer, tetap nggak bisa karena ada sistemnya satu gitu. Nah setelah lulus tuh pokoknya gue langsung kerja ya, kayak emang itu pikiran gue di situ. Gue mau cari pengalaman dulu sambil gue mengenal diri gue tuh siapa, gue tuh mau arahnya kemana, gue sukanya kemana, dan biar gue tahu gimana lingkungan kerja itu dan karakter orang-orang di sana. Kan kebanyakan emang setiap gue tempat kerja itu pasti adanya banyak kan milenial dan boomers ya, generasi milenial atau boomers. Ya pasti gue banyak dengar cerita dari mereka, karena jujur gue punya kebiasaan untuk ngedengerin orang aja, kosongin gelas, dan ya banyak bertanya gitu tentang pengalaman mereka selama tahun-tahun sebelumnya gimana selama masih muda kayak gue. Ya itu cukup banyak sih memberikan gue pelajaran ya, dan beberapa mungkin ada juga yang toksik, ada yang baik banget, ada yang emang ya pasti lo tau lah kayak gimana di lingkungan kerja gitu kan. Atau bahkan ada yang terjerat pinjol tuh yang kadang suka ngerepotin tuh di tempat kerja ya, suka minjem ya, tapi itu udahlah, itu ujian mereka, kita doakan mereka supaya bisa lepas dari itu aja ya. Jadi awal kerja tuh gue di dunia sales, sama sekarang juga masih di sales mobil awalnya, dan gue di situ cuma sebulan dan gak lama sih sebenarnya, tapi banyak pelajaran di sana. Karena ya gue pertama kali untuk kerja tuh, ya mungkin orang beberapa bilang kayak lu tuh kerja tuh gak usah melihat kerjanya apaan, kalau dapet ambil aja. Cuma tetap kita perlu ada pertimbangan gitu. Yang ada pertimbangan itu sebenarnya ada di antara jarak dan waktu sama salary. Itu kira-kira sesuai apa enggak jaraknya, terus sama waktu jam kerja lu sama salary itu sesuai apa enggak. Jangan sampai nanti lu cuma habis di ongkos doang, karena itu yang bakal jadi bahayanya. Dan gue waktu itu emang habis di ongkos doang waktu awal-awal. Setelah itu gue resign kan. Itu juga sempat kejualan sih gue satu mobil lah waktu itu kan, di sales mobil. Gue gue resign. Setelah itu ya udah 3 bulan resign, tetap gue ngisi waktu-waktu gue dengan hal yang berguna. Gue bentuk proyekan baru yang sekarang gak jalan lagi karena kurangnya konsistensi gue. Itu gue ngebuka jasa suruh gitu. Itu cukup lumayan, nggak gede-gede banget, tapi gue udah ngelibatin teman-teman gue juga untuk jadi bagian proses itu. Habis itu gue kerja lagi ya, karena ibu gue punya kenalan. Balik lagi ini karena kenalan. Jujur kenalan dari orang tua tuh berpengaruh banget buat kita kerja, tapi bukan berarti itu menjadi menjadi prioritas utama gitu untuk kita menggantungkan kita kerja tuh gimana gitu. Jadi seolah-olah kayak kita gantungin diri ke orang tua gitu buat kerja di mana. Itu sebenarnya cukup
toksik dan cukup bikin kita tuh jadi ngerasa ketergantungan dan nggak jadi berdikari gitu, nggak mandiri. Jadi kita terus memohon ke orang tua kayak, ini ada kenalan gak sih gini. Itu yang bikin kita jadinya pusing, dan akhirnya ya kita nggak maju karena kita nggak punya pendirian di situ, nggak punya rasa mau effort sama diri sendiri, karena kan itu kan kebutuhan kita juga untuk masa depan kita kayak gitu. Nah nih adik gue pulang, setelah dari situ gue masuklah kerja kan di sales juga sama. Habis itu gue kerja lagi di SCBD. Woi, jangan berisik dit, gue lagi buat konten dit. Jadi setelah dari situ gue lanjut kerja juga di sales sama juga di elektronik ya. Waktu itu di SCBD. Habis itu pindah ke PIM, pindah juga ke Margoel. Habis itu ke yang terakhir itu di Botani kemarin ya. Dan emang selama pengalaman gue kerja itu banyak banget pengetahuan yang gue temuin secara langsung ya, secara empiris gitu, atau secara eksperimen, atau ya pokoknya dari sesuatu hal yang gue coba atau sesuatu hal yang berdasarkan pengalaman gue. Dan itu memang banyak ngerubah mindset gue dari segi lingkungan kerja ya. Adaptasi itu penting banget jujur. Awal gue baca buku, gue dikenalin dengan istilah soft skill. Mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang kenal soft skill dan hard skill. Jadi kalau gue jelasin di sini, singkatnya tuh soft skill itu kemampuan kita untuk memanajemen diri kita sendiri terhadap orang lain, ya itu soft skill. Jadi manajemen emosi kita, manajemen komunikasi, cara kita nempatin janji, terus cara kita bergaul, itu soft skill. Jadi kemampuan kita untuk menghubungkan diri kita ke manusia lain gitu, ke orang-orang di sekitar, itu soft skill. Dan hard skill itu adalah kemampuan kita yang secara spesifik gitu. Kayak contoh, ada kemampuan hard skill misalkan lu ngegambar gitu, itu hard skill karena nggak semua orang bisa gitu. Jadi hard skill itu adalah kemampuan yang benar-benar kayak lu ahli banget di satu hal itu. Sedangkan soft skill itu memang kemampuan lu untuk bisa berkomunikasi kepada orang lain gitu. Itu sih ya, singkatnya juga kemampuan adaptasi juga itu termasuk soft skill. Kan ada risetnya juga tuh, lu bisa cek di data manapun, pokoknya dominan yang lebih banyak berpotensi untuk keberhasilan hidup kita gitu, itu ada di soft skill. Ya tentulah, karena kan dari soft skill itu kita belajar etika juga, cara berhadapan sama orang yang lebih tua gimana, cara berhadapan sama orang yang mungkin seusia atau yang di bawah kita. Jadi itu soft skill. Dan soft skill itu kan memang ngebuat orang jadi ngerasa dihargain juga, jadi emang penting. Dan habis itu ya, karena gue di dunia sales ya, gue juga belajar tentang karakter orang, dari rekan kerja gue, dari customer, dari atasan. Cukup banyak sih, itu gila. Dan itu gue nggak temuin di sekolah ya, pelajaran kayak gitu. Atau mungkin waktu sekolah gue masih belum melek atau belum memperhatikan banget. Ya sebenarnya sih bisa juga memahami karakter, tapi kan itu kan sesama usia ya, dari kelas, memahami teman-teman, memahami guru. Karena setiap guru yang masuk kelas tuh berbeda pola pikir. Tapi ya gue emang belum cukup melek sih di sekolah waktu itu, karena gue masih bener-bener baru mulai di SMA tuh untuk berubah gitu, meriset ulang mindset gue dari SMP yang emang bener-bener menurut gue itu toksik dan buruk. Kalau seandainya aja gue masih terus kayak gitu di SMP ya, mungkin di SMA gue atau sampai saat ini nggak punya kesadaran yang tinggi gitu tentang hidup gue tuh seperti apa nanti ke depan, atau gue harus ngapain hari ini kayak gitu ya. Terlepas dari apapun itu sih, menurut gue terus aja sih jalanin gitu, tapi juga jangan ngikutin arus banget. Beberapa hal harus ngelawan arus. Dan paling penting dari setelah lulus ya, yaitu kenalin diri sendiri. Ketika kita nggak kenal sama siapa kita, ya kita nggak tahu gitu posisi kita dimanapun tuh siapa. Itu
contoh gue waktu itu pernah ikut acara dari Alfi Syahrin untuk menulis buku apa ya, pokoknya ada Alfi Syahrin lah itu. Gue nanya tentang kayak, kak, saya kalau di tongkrongan itu ngerasa saya kurang bisa bikin humor gitu, jadi saya ngerasa saya kurang banget untuk bergaulnya. Terus dia ngomong, di tongkrongan itu nggak selalu kok jadi orang yang harus humor gitu, jadi pendengar juga gak apa-apa, karena kan ibaratnya itu juga ngedengerin tuh salah satu hal juga yang luar biasa gitu di tongkrongan ya kan. Nggak selamanya kita harus kayak humor gitu, ya nggak apa-apa. Jadi pendeknya dia ngomong tuh, kita tuh di tongkrongan punya warnanya masing-masing gitu, ada yang jadi pendengar, ada yang jadi yang mungkin bikin nyebelin, ada yang jadi humor atau yang suka traktir. Banyak kok di tongkrongan yang seperti itu. Ada yang apa namanya ya, mungkin yang agak-agak nih ya, itu sesuai sama kita aja, kita tahu posisi kita di situ sebagai siapa, dominannya seperti apa. Nggak harus sama, jadi nggak harus menyenangkan semua orang juga. Itu juga suatu sikap yang gue pelajarin juga gitu dari ya lingkungan gue sih. Nggak selamanya kita harus jadi people pleaser mulu nyenengin orang, jangan. Kita harus tahu siapa kita. Pengalaman 1 tahun gue setelah lulus itu banyak nemuin rumus kehidupan sih. Ya salah satunya cara gue untuk, atau metode gue ya, ini bisa diikutin atau enggak, untuk menemukan tujuan hidup ke depan tuh seperti apa. Jadi cukup jawab 3 pertanyaan ini. Pertama tuh kayak, lu itu mau dikenal sebagai siapa gitu. Lu mau dikenal sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang profesional, sebagai seorang ilmuwan, atau seorang tokoh agama, atau apa, bebas. Jadi lo harus tahu dulu lo mau dikenal sebagai siapa. Yang kedua itu, lo mau punya kehidupan di masa depan tuh seperti apa. Jadi kehidupan tuh ada 3 rumusnya. Jadi di dalam rumus ada rumus juga, ada prinsipnya, itu ada di sosial, ekonomi, sama kegiatan. Jadi kehidupan lo di depan tuh, ke depannya atau di masa depan tuh kayak gimana. Kayak contoh, lo mau punya circle pertemanan lu kayak gimana, lu mau punya lingkungan bermasyarakat lu seperti apa. Itu kalau sosial. Kalau yang ekonomi ya lu pengen punya pekerjaan seperti apa, lu pengen ngasihin uang dalam bentuk kayak gimana atau caranya seperti apa. Terus kalau kegiatan ya lu pengen punya hobi apa gitu. Ya kan nggak mungkin kalau misalkan lu punya hobi misalkan main apa ya, main golf gitu atau main pedal lah yang kayak gini lagi tren banget, itu kerjaan lu tuh yang emang penghasilannya sehari ya nggak sampai 200, itu aja main pedal aja sekali aja udah berapa ratus ribu, atau main golf ya kan. Jadi harus ditemukan dulu itu tujuan. Nah kalau yang terakhir, ketiga itu rumusnya ya, lu mau kontribusi apa buat hidup ini kita, buat bumi lah, atau buat diri lu sendiri. Kontribusinya lu peninggalan apa gitu, pemikiran juga salah satu peninggalan lo ya. Dengan mungkin buat konten kayak gini juga salah satu kontribusi. Kita kan nggak pernah tahu siapa aja orang yang nonton dan yang ngerasa terbantu juga, ya kan. Ya udah sih, itu sebenarnya masih banyak lagi dan kayaknya bakal gue bahas di konten selanjutnya sih. Ini masih prolog aja. Gitu. Oke, teman-teman semua, selamat malam. Gue Maulana. Bye bye.